Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizakia Ilmu Nawaroh, kelas PAI 4B dengan NIM 2381010057. Saya Ayu Amanda Fasa dengan NIM 23810100105. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 23810101062. Perkenalkan, saya Ramadan Al-Ghazi dengan NIM 2381010082. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dan fungsi pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama. Pertama-tama kita pahami dulu, apa itu pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama? Pendidikan ini merupakan proses pembinaan yang ditujukan untuk para pemuda agar memiliki sikap kepemimpinan yang adil, terbuka, dan mampu menerima perbedaan. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai moderasi beragama, yang artinya sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrem kanan ataupun kiri, jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Moderasi ini juga mengajarkan pentingnya untuk saling menghargai, menjaga kerukunan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta kebangsaan. Kenapa sih pendidikan ini penting? Karena generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, intoleransi, sampai krisis identitas. Tanpa pembekalan yang tepat, pemuda bisa saja terombang-ambing dan terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang. Oleh karena itu, pendidikan berbasis moderasi beragama ini lahir sebagai solusi untuk membentuk karakter yang terbuka, seimbang secara spiritual. Lalu apa saja sih fungsi dari pendidikan ini? Yang pertama itu menumbuhkan toleransi dan kerukunan antar pemuda. Dengan pendidikan ini, pemuda diajarkan untuk saling menghormati, sehingga bisa hidup damai di tengah masyarakat yang beragam. Kemudian yang kedua itu mencegah sikap fanatisme dan intoleransi. Pemuda dibekali dengan berpikir kritis dan moderat, sehingga tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang ekstrim atau menyimpang. Kemudian yang ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai moderasi dalam kegiatan organisasi, seperti tawasud, iktidal, atau tasamuh, diterapkan dalam pelatihan dan aktivitas organisasi pemuda. Yang keempat, membangun lingkungan yang inklusif dan dialogis. Artinya, organisasi pemuda ini menyediakan ruang diskusi lintas beragama atau workshop yang mendorong pemuda untuk terbuka dan melakukan dialog. Kemudian yang kelima, mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan sosial. Melalui kegiatan sosial bersama, pemuda diajak untuk menjadi pelopor perdamaian dan berkontribusi langsung dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Jadi, pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama bukan hanya soal untuk membentuk pemimpin yang pintar, tapi juga punya nilai, sikap terbuka, dan peduli terhadap masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik lembaga kepemudaan. Apa saja sih karakteristik dari lembaga kepemudaan ini? Yang pertama adalah bahwa lembaga kepemudaan ini berfokus pada pengembangan potensi yang holistik. Maksudnya, lembaga kepemudaan tidak hanya menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan, melainkan juga penekanan pada aspek afektif dan juga psikomotorik. Karena memang program-programnya ini dirancang untuk mengembangkan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian dari para pemuda-pemuda tersebut secara menyeluruh. Karakteristik yang kedua adalah bahwa lembaga kepemudaan ini berorientasi pada pembentukan karakter dan juga kepemimpinan. Jadi, lembaga kepemudaan ini memang adalah wadah untuk menempa pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki sikap integritas, visioner, mampu memberikan kontribusi positif. Kurikulum dan kegiatannya juga seringkali melibatkan pelatihan kepemimpinan, teamwork, atau problem solving, dan pengambilan keputusan. Nah,
karakteristik yang ketiga adalah relevansi dengan isu kontemporer dan kebutuhan masyarakat. Jadi lembaga kepemudaan ini sangat melihat keadaan masyarakat pada saat itu dan yang ada di lingkungannya. Program-programnya adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Nah, isu-isu seperti kewirausahaan, literasi digital, kesadaran lingkungan, dan hak asasi manusia seringkali diintegrasikan dalam kurikulum lembaga kepemudaan. Karakteristik yang keempat adalah penguatan nilai-nilai, toleransi, kerukunan, dan persatuan. Jadi lembaga ini secara aktif mempromosikan sikap dan saling menghargai antar umat beragama dan intern umat beragama. Jadi antara umat beragama yang berbeda, bahkan sesama antar umat beragama, karena seringkali di dalam umat yang seagama seringkali ditemukan kekeliruan, perdebatan, dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan ini mencakup dialog interfaith atau antar budaya dan antar agama, studi komparatif, jadi membandingkan antara suatu agama dengan agama yang lain untuk dicari kebaikan-kebaikannya, dan juga kolaborasi sosial. Nah, ini juga menjadi bagian dari integral dalam program-program yang ada dalam lembaga kepemudaan ini. Nah, karakteristik yang terakhir adalah bahwa lembaga kepemudaan ini ada integrasi aspek agama dengan kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, lembaga kepemudaan ini mengajarkan kita bahwa agama itu tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga panduan moral dalam berinteraksi sosial, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai keagamaan dihubungkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dalam mencapai tujuan dari lembaga kepemudaan tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh-contoh lembaga pendidikan kepemudaan. Beberapa contoh lembaga pendidikan kepemudaan yang relevan, baik yang berfokus umum maupun yang memiliki irisan dengan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama, organisasi kepemudaan nasional atau daerah seperti Karang Taruna dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang sangat umum ditemukan di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Karang Taruna berfokus pada pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya pemuda setempat melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, olahraga, seni, hingga kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin atau peringatan Hari Besar Islam. Sedangkan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau NKPI seringkali menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, workshop, dan seminar yang relevan bagi pemuda, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang sejalan dengan PHI. Yang kedua yaitu Pramuka atau Gerakan Kepanduan. Pramuka dikenal dengan pendidikan karakternya yang kuat, kemandirian, kepemimpinan, dan nilai-nilai moral. Kegiatan-kegiatan di alam terbuka, teamwork, serta penerapan Dasa Dharma dan Trisatya Pramuka secara tidak langsung membentuk individu yang memiliki integritas dan kepedulian sosial yang relevan dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu Sanggar Seni dan Budaya. Meskipun fokus utamanya seni, banyak sanggar yang juga menanamkan nilai-nilai luhur, disiplin, kerjasama, dan apresiasi terhadap warisan budaya. Beberapa sanggar bahkan mengintegrasikan unsur-unsur Islam dalam karyanya, seperti seni kaligrafi atau seni religi. Yang keempat, komunitas atau kelompok studi pemuda berbasis musola atau masjid. Ini adalah bentuk lembaga pendidikan kepemudaan yang secara spesifik berorientasi pada agama. Kelompok-kelompok ini seringkali mengadakan pengajian rutin, kajian kitab kuning, diskusi isu-isu kontemporer dari perspektif Islam, hingga kegiatan sosial keagamaan. Mereka berperan penting dalam menanamkan pemahaman agama yang moderat dan komprehensif kepada pemuda di lingkungan masjid.
terakhir atau yang kelima yaitu organisasi mahasiswa keagamaan. Ini untuk mahasiswa yang dianggap sebagai bagian dari pemuda. Meskipun beroperasi di lingkungan kampus, organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan contoh lembaga kepemudaan yang sangat berpengaruh. Mereka tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual dan kepemimpinan, tetapi juga penanaman nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang moderat. Sekian dari saya, terima kasih. Manajemen pengelolaan pada lembaga pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama, yaitu ada 4. Yang pertama, manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, manajemen kepengurusan dan kepegawaian. Dan yang ketiga, manajemen pembelajaran. Dan yang terakhir, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, manajemen keuangan, yaitu perencanaan anggaran. Lembaga harus menyusun anggaran tahunan yang terperinci, meliputi estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk setiap program dan operasional. Perencanaan ini harus selaras dengan visi dan misi lembaga serta mendukung program-program moderasi beragama. Misalnya alokasi dana untuk pelatihan fasilitator moderasi beragama atau kegiatan dialog lintas iman. Kemudian ada penggalangan atau dana. Secara aktif mencari sumber pendanaan eksternal melalui hibah dari lembaga pemerintah atau donor, sponsorship dari perusahaan swasta atau kampanye donasi publik. Kemudian yang kedua, manajemen kepengurusan dan kepegawaian, yaitu ada struktur organisasi yang jelas, pembentukan struktur organisasi yang hierarkis dan fungsional, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap posisi. Kemudian ada perekrutan dan seleksi, proses pemilihan individu yang memiliki kualifikasi, komitmen terhadap nilai moderasi beragama, dan dedikasi untuk pengembangan pemuda. Kriteria seleksi harus mencakup aspek kompetensi teknis, interpersonal, dan pemahaman keagamaan yang moderat. Kemudian ada manajemen pembelajaran. Pemanfaatan beragam sumber belajar, tidak hanya buku teks, tetapi juga jurnal, artikel online, film, podcast, narasumber, ahli, dan pengalaman langsung. Sumber belajar yang kaya akan mendukung pemahaman komprehensif tentang moderasi beragama, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, terbuka, dan menghargai keberagaman pendapat. Ini krusial untuk menumbuhkan sikap toleransi dan menghindarkan pemuda dari pandangan ekstrim. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana. Perencanaan kebutuhan, mengidentifikasi jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan berdasarkan program yang akan dijalankan dan jumlah peserta didik. Kemudian ada pengadaan, proses perolehan sarana dan prasarana baik melalui pembelian, hibah, pinjaman, ataupun pembuatan sendiri. Prioritas harus diberikan pada sarana prasarana yang paling mendesak dan mendukung tercapainya tujuan lembaga. Kemudian ada pemanfaatan optimal, memastikan semua sarana dan prasarana digunakan secara efektif dan efisien. Penjadwalan penggunaan ruang dan peralatan harus teratur untuk menghindari overload atau underutilization. Sekian, terima kasih.